Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الحافظ عبد الغني المقدسي ذي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا وأصولنا ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Al-haditsu tasi'u an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal syahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi Umaru anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da subhi hatta tatlu asyamsu wa ba'dal asri hatta taghruba. Al hadisu tasi'u, hadis yang ke-9, an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan syahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi Umar. Telah menyaksikan oleh Sayyidina Umar ada beberapa orang yang dekat denganku, mereka itu sangat ridho, wa ardahum indi, dan aku ridho kepada mereka. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi Sayyidina Umar yang menceritakan hadis ini dan saksinya banyak itu, ya. Rijalun mardiyun wa ardahum. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da subhi. Sesungguhnya Nabi melarang salat setelah salat subuh. Jadi kalau sudah salat subuh nggak boleh salat. Ya, kalau masih pingin ibadah maka kita iktikaf di masjid, baca Quran, tasbih, tahmid, ya, dan lain sebagainya, nggak boleh salat. Hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Nah, dari subuh sampai dengan terbit matahari kurang lebih 1 jam 20 menit. Jadi waktu sholat subuh itu 1 jam 20 menit. Habis sholat tunggu. Nanti setelah terbit baru boleh sholat lagi. Sholat apa Pak Ibu? Syuruk atau isyraq. Ya. Wa ba'dal asri hatta taghruba. Tidak boleh sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Kalau sudah terbenam di ufuk barat, sudah tidak terlihat sinar matahari, maka ya sudah tidak boleh lagi sampai terbenam.
Nah, ini kita teruskan dulu karena masih satu nada, ya, senada. Al-hadisul ashiru, hadis yang ke-10. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi as-syamsu. Tidak ada salat setelah salat subuh sehingga matahari naik. Kalau tadi tatlu asy-syamsu, terbit. Kalau dalam redaksi ini hatta tartafi asy-syamsu, sampai matahari naik, artinya terlihat. Wala sholata ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu, dan tidak ada salat setelah asar sampai menghilang matahari, ya, terbenam. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, Ibu, jadi ini dalam hadis Abdullah, Sayyidina Umar menyampaikan itu disaksikan beberapa orang yang mereka itu orang-orang yang ridho, ya. Nah, saya ingin menyampaikan syarahnya ini. Wa qauluhu la sholata, adapun yang dimaksud tidak ada sholat, ya, dimaksud fil hadisain, pada dua hadis 9 dan ke-10 itu, amun fi kulli sholatin, berlaku umum semua sholat. Wa khassahu Syafi'i wa Malikun rahimahumallahu bin nawafil. Adapun mengkhususkan Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahumallah bin nawafil, sholat sunnah yang nggak boleh. Jadi maksudnya kita habis sholat subuh, ingat kita bahwa belum sholat isya umpamanya, ketiduran gitu, sholat, karena yang kita tinggalkan itu sholat wajib. Kita baru ingat maghrib ketinggalan, terjepit di jalanan, macet, ingatnya habis sholat subuh, sholat, silakan, karena baru ingat. Nah, tetapi kalau dia ingin melakukan sholat sunnah setelah sholat subuh, tidak boleh. Ini pendapat Imam Syafi'i dan begitu juga Imam Malik. Yang dimaksud sholat sunnah, menyengaja, ya, jadi sengaja nanti habis subuh mau sholat lagi. Hadis ini tidak berlaku hanya di satu tempat, Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram, hadis ini nggak berlaku, karena memang ada kekhususan Masjidil Haram. Nabi mengatakan kepada pemegang kunci Ka'bah itu, la tamna man yusalli wa yatufu fi hadzal bait fi ayyi waqtin kanat. Kau tidak boleh melarang siapa saja yang mau sholat, yang mau tawaf di Baitullah ini kapan saja waktunya. Nah, jadi hadis ini berlaku di luar Masjidil Haram. Di luar Masjidil Haram, termasuk Masjid Nabawi di Madinah, nggak boleh sholat. Sehingga kita lihat nggak ada orang sholat setelah sholat subuh, tidak ada yang sholat, nggak boleh. Nah, yang sering kita lihat itu orang sholat janazah habis asar. Boleh nggak? Ya, berdasarkan hadis ini nggak boleh. Ya. Walam yakula bihi fil faraidil fawaiti. Keduanya, Imam Syafi'i dengan Imam Malik, tidak mengatakan pada sholat-sholat wajib yang terlupa. Jadi waktu ingat boleh, ya, boleh. Wa abaha fi sairil awqati, dan memperbolehkan keduanya selain dari habis subuh dan selain habis asar. Wa Abu Hanifah yaqulu bil imtina'i. Imam Abu Hanifah mengatakan dilarang, tidak boleh. Ya.
Jadi mau sholat wajib, mau sholat sunnah, menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh. Yang namanya sholat tidak boleh. Wa huwa adkhala fil umumi, ya, dan pendapat Imam Abu Hanifah itu masuk dalam pengertian yang umum, li illa annahu qad yu'aridu bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ya berbenturan dengan sabda Nabi, man nama an sholatin au nasiyaha, barang siapa yang lupa sholat, au nasiyaha, ya, barang siapa yang tertidur dari sholat, au nasiyaha, atau terlupa, fal yusalli idza dzakaraha, maka dia sholat ketika ingat. Habis subuh baru ingat sholat, kalau sholat wajib, ya, wajib. Nah, jadi ini ya terjadi ya perbedaan antara sholat yang dimaksud, ya, yang tidak boleh itu. Nah, Bapak sekalian, tadi saya ingin mengatakan, jadi ada perdebatan yang sengit ya di masyarakat itu. Dalam kitab fikih, ya, dalam kitab fikih itu salah satu ya teori berdasarkan hadis itu tadi itu, manama an sholatin au nasiyaha tsumma dzakaraha falyusalli idza dzakaraha. Siapa yang tertidur, coba perhatikan ya, siapa yang tertidur, tidur itu nggak berdosa, Pak. Au nasiyaha, lupa dia, lupa belum sholat, fadzakaraha, maka dia ingat belum melakukan ibadah wajib, falyusalli idza dzakaraha, maka dia sholat ketika dia ingat. Ingatnya habis subuh, sholat, nggak berlaku larangan. Ingatnya habis asar, sholat wajib, karena tidak berlaku dengan ada kekhususan hadis ini. Ini oleh ulama-ulama fikih dikatakan kenapa boleh? Berarti ada sabab mutaqaddim. Istilahnya Pak, Ibu, ada sabab. Sabab sudah jadi bahasa Indonesia, ada sabab mutaqaddim yang mendahului. Kenapa sholat habis subuh boleh? Ada sabab mutaqaddim. Apa sabab mutaqaddimnya? Hadis itu tertidur. Apa sabab mutaqaddimnya? Lupa. Maka itu disebut sabab mutaqaddim. Maka orang-orang yang mensolatkan jenazah setelah asar, mensolatkan jenazah setelah subuh belum terbit matahari, mereka mengatakan ada sabab mutaqaddim. Apa sabab mutaqaddimnya? Sabab mutaqaddimnya ada yang mati. Jadi sababnya ada yang mati, maka tidak berlaku larangan karena ada sabab mutaqaddim itu. Kata yang lain ulama, iya, meninggalnya kapan? Jadi kalau umpamanya nih kita habis sholat subuh nih, sholat subuh, Pak, tolong sholatin jenazah, sholatin. Tadi kan habis sholat subuh, nggak berlaku larangannya karena ada sabab mutaqaddim. Kita sholat asar selesai, ada jenazah, Bapak Ibu sekalian yang punya waktu sholat jenazah, sholatin. Itu namanya ada sabab mutaqaddim. Tapi meninggalnya malam, dikuburinnya besok, itu namanya taharri, menyengaja. Di Jakarta memang tidak lazim, tapi Jawa Tengah, Jawa Timur biasa jam segini meninggal. Terus pelayatan jam 11, jam 12, jam 1 kubur. Di Jakarta kalau meninggal sekarang kapan kuburnya? Besok. Ya. Nah, besok orang kerja. Maka pulang kerja jam 4, undangan sholat jenazahnya 4:30.
Padahal pagi bisa, siang bisa, sore bisa. Nah, ini namanya tahari. Apakah sabab mutaqaddimnya berlaku? Terjadi perbedaan pendapat. Nah, jadi ada yang tetap mengatakan sabab mutaqaddim memperbolehkan sholat jenazah. Yang lain mengatakan kalau memang memangnya tidak ada sebabnya, tidak tahari, boleh. Tapi kalau dia tahari berarti dia bukan sabab mutaqaddim. Ini Bapak-bapak ya, penting. Jadi bagaimana sikap kita? Kita kaum laki biasanya kalau diminta untuk sholat jenazah, kita jangan sholat asar. Supaya aman, datang ke masjid, sholat jenazah. Selesai jenazah, dibawa, digotong, kita sholat asar. Aman. Begitu caranya. Sehingga menghilangkan perbedaan pendapat itu menjadi kebijakan seorang yang berilmu. Seperti itu caranya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Al-haditsul hadiya asyara an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yaumal khandaq ba'dama gharabati syamsu. Hadis yang ke-11 diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yaumal khandaqi ba'dama gharabati syamsu, bahwa Umar ibnul Khattab pernah datang ketika ke Khandaq. Khandaq itu nama satu daerah dan di situ terjadi pertempuran antara orang Islam dengan kaum musyrikin. Maka disebutnya Ghazwul Khandaq, perang Khandaq. Nah, Sayyidina Umar datang menyusul ke Khandaq ya, ba'dama gharabati syamsu, setelah terbenamnya matahari. Jadi anggaplah pas maghrib datangnya. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisyin, maka Sayyidina Umar mencaci maki ya kaum musyrikin. Artinya dalam umpatan itu, mengumpat ya, di depan Nabi beliau mengumpat kaum musyrikin. Apalah ya, bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan ya bagi kaum Quraisy. Wa qala ya Rasulullah ma kitu usallil asra hatta qadati syamsu taghrubu. Wahai Rasulullah, hampir saja aku sholat asar ya sehingga matahari itu sudah terbenam. Ini kata kadat atau kidtu usallil asra, hampir saja itu maknanya. Jadi maksudnya Sayyidina Umar itu sholat asarnya mau habis. Kalau terbenam matahari berarti maghrib gitu. Hampir saja aku sholat, matahari itu terbenam. Berarti kan kalau sholatnya terbenam, masuknya sudah waktu maghrib gitu maksudnya. Hampir saja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkomentar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma shallaituha, demi Allah aku tidak pernah melakukannya. Artinya nggak pernah Nabi sholat asar sampai di ujung gitu, mau habis gitu, belum pernah. Qala, kemudian berkata rawi periwayat hadis ini, fakumna ila buthana, kemudian kami berdiri, artinya mengerjakan sholat di Buthan, satu daerah ya. Buthan itu nama daerah ya. Fatawadda'a lis-sholati, kemudian Nabi berwudu untuk sholat. Wa tawadda'na laha, dan kami berwudu untuk sholat. Fasallal asra, maka kami sholat asar, berarti ini di hari berikutnya
ba'da gharabati syamsu, setelah terbenamnya matahari. Tsumma shalla ba'dahal maghriba, kemudian sholat sesudahnya sholat asar, sholat maghrib. Nah, jadi Nabi sebelumnya mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melakukannya. Kemudian keesokan harinya dalam sebuah perjalanan di Budhan terjadi. Kenapa sampai sholatnya tersingkir, sholatnya sampai habis itu? Jangan lupa Khandaq tadi disebut ini adalah masa perang. Jadi terjadinya Nabi bersama sahabatnya, termasuk di dalamnya ada Sayyidina Umar, sholat asar selesai langsung sholat maghrib, itu adalah ketika perang. Itu namanya syiddatul khauf, sholat dalam keadaan menakutkan. Jadi di dalam kitab lain, Bapak Ibu sekalian, syiddatul khauf itu sholat yang spesial. Kita sholat yang 4 rakaat ya, zuhur 4, asar 4, isya 4. Kalau kita lagi dalam keadaan musafir, yang 4 ini boleh dirukhsah. Rukhsahnya itu 2, zuhur 2, asar 2, isya 2. Nanti Bapak Ibu lihat ya di kitab Bulughul Maram, dalam keadaan syiddatul khauf, sholat yang tadinya 2 boleh dilakukan 1 rakaat. Aslinya 4, dalam bepergian boleh jadi 2, dalam keadaan perang yang sedang berkecamuk ini 1, dan tidak ditinggalkan. Dan cirinya Nabi dalam keadaan perang tetap sholatnya berjamaah. Hanya sholat berjamaahnya berbeda. Jadi kayak seperti tadi nih, ada berapa saf? 3 saf yang ngikutin imam. Kalau sholat syiddatul khauf, yang ikut imam cuma yang saf pertama. Nah, jadi kalau musuhnya ada di barat, maka sholat itu dibagi beberapa saf, 2 saf namanya. Saf pertama itu ikut dengan takbiratul imam, takbiratul ihramnya imam, Allahu Akbar. Saf pertama Allahu Akbar, saf kedua tetap pegang senjata. Ya, ruku Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru saf yang kedua Allahu Akbar. Saf yang pertama menghabiskan sholatnya sendiri-sendiri. Jadi dia ibadahnya khusus dalam syiddatul khauf, dan Nabi tetap sholatnya berjamaah sampai di hari terakhir, hari Senin mau wafat subuh. Nabi tidak kuat karena sakratul maut, subuh tidak bisa dikerjakan. Nabi dipapah mengimami sholat subuh. Kanan Ali bin Abi Thalib, sebelah kiri Fadl ibnu Abbas. Dibawa dari kamarnya, berdiri di mihrab, beliau sholat subuh ringan sekali. Itulah sholat Nabi yang terakhir, masih berjamaah. Sholatnya Nabi semuanya berjamaah. Nah, ini perlu kita semangati ya, bagaimana sholat kita. Jangan sholat kecuali berjamaah, kecuali memang darurat ya. Ya, jadi Bapak sekalian yang berbahagia, kita mesti memahami bahwa hadis yang terjadi ini dalam keadaan perang.
pernah terjadi. Tapi dalam keadaan tidak perang tidak pernah terjadi. Ya. Nah, jadi wa inna saya bacakan syarahnya. Wa inna matarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hazihi salata li syughlihi bil qital. Sesungguhnya Nabi sampai meninggalkan sholat ini, sholat asar, sampai sholat asar kepepet sampai ke maghrib itu li syughlihi bil qital, karena sibuknya peperangan. Jadi perangnya lagi dalam keadaan ngebreng, ya, satu sama apa hari dimana pertemuan itu memang antara hidup dan mati, antara memukul dan dipukul, antara menebas atau ditebas, itu terjadinya asap, sedang berkecamuk. Maka nggak mungkin dalam situasi semacam itu sholat, ya, nggak mungkin. Itu alasannya kenapa Nabi menggeser atau tergeser waktu sholat asarnya sampai ke maghrib. Jadi lisyughlihi bil kita. Kama warada musarrihan fi hadisin akhar, sebagaimana datang hadis yang menjelaskan demikian itu pada hadis yang lain. Jadi ada hadis yang lain bahwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi bersabda, Nabi bilang ini, syaghaluna anis sholatil wusta, telah membuat sibuk kita, menyibukkan kita dari sholat wusta. Wusta itu tengah, sholat asar. Ya. Fatamassaka bihi ba'dul mutaqaddimina fi ta'khiri shalah fi halatil khauf ila halatil amr. Maka berdasarkan hadis ini oleh ulama mutaqaddimin boleh menunda waktu sholat asar dalam keadaan takut sampai dalam keadaan aman. Kalau ngebrengnya seperti itu. Kita kan enggak, ya. Nah, seperti orang di Palestina mamanya. Tapi Palestina kan enggak membalas yang Hamas. Ini yang dimaksud memang lagi ngebreng, umpamanya seperti perang anak muda antar kampung gitu. Lagi sedang berkecamuk itu, siapa yang mungkin bisa sholat gitu. Ya, walaupun itu sebenarnya nggak bagus, cuma ya seandainya. Wal fuqaha'u ala iqamatis shalah fi halatil khauf. Adapun fuqaha mengatakan masih ditegakkan sholat dalam keadaan tahu, ya. Wa hadzal hadits warada fi ghazwatil khandaq wa sholatul khauf, ya. Ini terjadinya ketika perang Khandaq. Jadi gimana sholatnya? Boleh, ini maksudnya fuqaha, boleh sholatnya sambil jalan. Pamannya ngebreng nih, breng. Bapak lihat ya, kalau zaman dulu itu, jadi dari sekian 1 kilo itu sudah kelihatan musuhnya. Kenapa? Debunya itu sudah tinggi. Ini menarik nih. Salah satu perang Nabi itu, kalau tidak salah, Romawi tidak jadi perang. Kenapa tidak jadi perang? Strategi Nabi itu, Nabi mengajarkan jalannya itu kaki kanan sama kaki kiri jalannya suruh gitu, debunya dinaikin gitu. Jelas ya Pak ya? Ya. Jadi Nabi bilang pada pasukannya kakinya suruh mendorong-dorong debu gitu. Jadi kaum bangsa Romawi lihat dari jauh, jumlahnya, debunya sebesar itu, maka mereka takut, lari terbirit-birit. Padahal bukan jumlahnya banyak, jalannya disuruh naikkan debu. Satu. Yang kedua, yang mereka takut sama tentara Islam, ternyata Muhammad menyuruh pasukannya itu bukan makan roti, tapi makan kayu. Dia nggak tahu, kata Nabi, ayo siwakan dulu. Mau perang,
pasang siwak, dilihat dari jauh, gila pasukan Muhammad makan kayu. Ya, itu saya baca kisah itu aneh juga gitu ya. Jadi dia kalah strategi itu namanya, bukan kalah perang, kabur. Dia 1000, ini 300. Cuma jalannya seperti itu, seperti 2000. Ya. Nah, itu beliau mengatakan kalau fuqaha bisa nggak sholat sambil jalan? Bisa sholat. Jadi baris ya, pegang senjata gitu, bikin shot, Allahu Akbar. Pegang lagi senjata, dia Allahu Akbar sambil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa masih afdol. Kalau kita perang gitu masih sempat sholat nggak kira-kira? Berat. Ya. Jadi menurut para muhaddis boleh ditunda sampai waktu aman. Tapi fuqaha mengatakan bisa nggak sambil jalan? Bisa. Sholat sambil jalan bisa. Itu mengapa nggak ada alasan orang, ini kan ini termasuk pinggir Jakarta jauh, yang kerjanya di Sudirman, nyampe sini maghrib nggak sholat asar. Lah kan bisa di kendaraan sholat asar, di motor bisa sholat asar, di mobil Transjakarta, di bis bisa sholat asar. Ya, jadi memang dari dulu sholat asar itu bermasalah ya kalau kita tidak memperhatikannya. Ya, jadi itu perbedaannya Pak ya. Nah, kemudian masih di dalam syarah saya jelaskan fatawaddu'a li sholati wa tawadda'na laha qad yash'uru bi sholatihim ma'ahu sallallahu alaihi wasallam jama'atan. Bahwa ini Nabi berwudu, kemudian Nabi kami semua berwudu juga. Ini katanya qad yashkuru bi sholatihim ma'ahu jama'atan. Ya, memberikan pelajaran bahwa sholatnya mereka bersama Nabi itu bukan masing-masing, padahal dalam kondisi perang. Fayastadillu bihi ala sholatil fawaiti jama'atan. 2, sholat yang tertinggal pun dilakukan sholat berjamaah. Kan tadi sama-sama asarnya tertinggal tuh, sholat asarnya tertinggal, masuk udah sholat maghrib, sholatnya berjamaah. Kenapa? Karena meninggalkannya bareng di perjalanan sulit, tidak ada ya air di samping, memang menakutkan, yang pasti itu menakutkan ya. Kemudian fasallal asra fihi dalilun ala taqdimil fa'itati alal hadirati fil qada'i. Kemudian hadis ini menunjukkan kan asar tertinggal, salat yang mestinya hadir salat maghrib. Maka kalau seperti ini, ada satu sholat yang tertinggal, ada sholat yang adaan, dahulukan yang mengkodok, yang faitah ini dulu, kodok dulu, baru mengerjakan yang ada. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini penting nih. Ada orang berpendapat begini, mana ada sholat kodok dalam Islam itu? Dalilnya mana? Yang ada mengkodok itu puasa. Coba Bapak lihat, Ibu ya. Faman ya, faman syahida munkumus syahra falyasum ya. Barang siapa yang menyaksikan, artinya datangnya bulan di bulan Ramadan, maka wajib baginya puasa. Waman kana maridon, barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau di perjalanan, layutikun, takdirnya itu dia nggak kuat berpuasa, fa'iddatu min ayamin ukhar. Iddah, hitung berapa yang ditinggalkan puasa.
ibu hamil, melahirkan, nifas, haid, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Berapa? Hitung yang ditinggal berapa? Seminggu, 5 hari. Kalau bapak sakit 2 hari, 3 hari. Ayyamin ukhar, hari yang lain. Ini dalam terminologi fikih namanya sholat qadha. Tadi sholat maghrib adaan, cash. Kali ini qadha, bayar hutang. Ya, jadi qadha sholat bayar hutang. Dalam ayat itu ada nggak kalimat qadhaan? Nggak ada. Yang ada fa'iddatum min ayyamin ukhar. Hitung berapa yang ditinggalkan, bayar pada hari yang lain. Maka mereka mengatakan tidak ada qadha sholat. Tidak ada qadha sholat. Yang ada qadha sholat, yang ada mengqadha itu puasa. Nah, sekarang kita sudah ketemu sama hadisnya bahwa Nabi ketika perang Khandaq keluar dari Buthan, sampai di kota Buthan, berwudu, waktunya asarnya habis. Lalu apakah Nabi mengerjakan sholat asar? Sholat asar. Sholat asar ketika dilakukan di waktu maghrib itu namanya mengqadha. Jadi salah kalau orang mengatakan tidak ada qadha dalam sholat. Jadi kalau ninggal sholat, ibu dari masa remaja ninggal sholat, bapak dari mulai 12, 13 tahun mulai mimpi basah, ada yang tinggal, taubat saja, kata mereka begitu. Maka pendapat itu ghairus sharih, tidak tepat, tidak jelas. Yang jelas Nabi itu mengqadha sholat asar di waktu maghrib, ya, dan mengqadha didahulukan. Nah ini Bapak, kita ketemu sama hadis-hadis yang gharib namanya. Hadisnya tidak menyebutkan kata qadha, tapi pelaksanaan namanya mengqadha. Termasuk hadis tadi yang kita bacakan, Nabi mengatakan iza nama min salatin aw nasiya. Barang siapa yang tertidur dari sholat, biasanya itu yang tertidur itu subuh, aw nasiyaha, lupa dia belum sholat, summa dzakaraha, kemudian dia ingat, falyusalli idza dzakaraha. Sholatnya kapan? Ketika dia ingat. Ketika dia ingat itu namanya terminologinya itu qadhaan. Ya. Nah, ini dalil yang sangat penting kita belajar, dan ini yang kalau bawa stabilo, kasih stabilo, teksnya dipahami, sehingga nanti di masyarakat akan ketemu orang yang mengatakan nggak perlu qadha sholat, taubat aja. Salah dalilnya. Ini hari ini 2 hadis yang menjelaskan tentang itu, ya. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Saudara sekalian yang berbahagia, jadi fasholal asra fi dalilun ala taqdimil fa'itati alal hadirati fil qada'i. Ini kitab Bapak Saudara sekalian, Taqiyuddin Daqiqul Aid yang kita baca, yang mensyarahkan hadis ini adalah ulama masyhur di dunia. Saya alhamdulillah ketika ada daurah ilmiah, saya di Yaman, pulang dari Yaman saya ke Mesir. Nah, di Mesir itu saya ke makam Imam Syafi'i, saya ke makam Ibnu Athaillah yang mensyarah hikam. Nah, di depan makam Ibnu Athaillah itu Taqiyuddin Daqiqul Aid, ya, sebelah kirinya, dan di sebelah depannya itu
Abu Jamrah. Ya, jadi kalau Bapak baca Mukhtasar Abi Jamrah, nah kuburan mereka itu seperti segitiga. Ibnu Athaillah Daqiqul Aid Abu Jamrah. Ya. Dan itu alhamdulillah semua 3 kitab ini kita baca ya di majelis-majelis, ternyata luar biasa. Kita diajarkan, diketemukan sholat ya mengqadha itu ada dalilnya. Saya kira itu Bapak sekalian, kita mau masuk bab baru tentang keutamaannya sholat berjamaah. Ini masih ada waktu berapa menit? Ada pertanyaan atau terus? Oh ya, silakan Ibu. Nah, ini menarik nih. Jadi saya berharap ya Bapak, Ibu-ibu serius gitu. Kalau dibilang ada sabab mutaqaddim, merbot habis sholat asar udah jamaah dia ke dalam dia mau menghidupkan lampu. Saya dari rumah ke sini, ini sekalian pemberitahuan, saya kalau datang ke sini cuma ada tukang parkir doang. Saya datang ke sini, saya sholat. Kenapa saya sholat? Kan nggak boleh. Saya sudah sholat asar. Apa jawabannya? Ada sabab mutaqaddim. Karena masuk ke masjid, idza dakhala ahadukumul masjid falyusalli rak'atain. Apabila kalian masuk ke dalam masjid, sholatlah 2 rakaat. Namanya tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid tidak mengapa. Tapi kalau ibu dari rumah, ntar habis asar, gua mau masuk, gua mau tahiyatul masjid, harinya yang nggak boleh. Tapi emang ibu mestinya ke sini, emang waktunya ke sini, nggak apa-apa. Karena ada sabab mutaqaddim, itu benar. Ya, nggak ada. Ya. Nah, lebih baik sholat qobliyah subuh atau tahiyatul masjid padahal waktunya memang cukup. Nah, ini juga ibu ini harus dikasih hadiah ini. Pertanyaannya bagus. Salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah fajar 2 rakaat lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Sekarang jangan dunia dah. Lagi mau berangkat ke masjid, ada temennya ngasih tahu, tuh duit 2 juta, nggak usah ke masjid, sholat di rumah, anterin gua. 2 juta apa sholat ke masjid? Kan tadi ukurannya dunia beserta isinya 2 juta. 2 juta anterin gua, sholat aja sini. Kan kalau ke masjid tahiyatul masjid atau 2 juta apa sholat? 2 juta. Nah, oke. Berarti memang kelas kita baru segitu ya. Jangan bilang apa-apa dah tuh, udah sama-sama tahu ya. Hadisnya itu fal yusalli rak'atain. Maka hendaknya salat 2 rakaat. Ulama bilang itu tahiyatun lil masjid. Yang memberi nama bukan Nabi. Ulama itu namanya salat menghormati masjid. Ketemu jenderal, angkat tangan. Angkat tangannya seperti ini kalau ketemu jenderal. Apabila kita masuk masjid, bukan angkat tangan, tapi kita sholat 2 rakaat. Ibu, kalau bapak masuk Jumatan, jangan assalamualaikum. Nih biar tahu nih, masuk jangan assalamualaikum, jangan salaman. Tahiyatul masjidnya hilang.
Jadi masuk ke masjid, Allahu Akbar, 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baru salaman. Kalau masuk udah salaman, tahiyatul masjidnya udah nggak ada. Karena dia mendahulukan orang ketimbang masjid. Itu maknanya tahiyatul masjid. Apakah tahiyatul masjid itu harus diniatkan tahiyatul masjid? Enggak. Ibu langsung sholat maghrib, itu tahiyatul masjid karena tidak ngomong, tidak ngapa-ngapain, langsung sholat. Datang langsung sholat tasbih, datang langsung sholat qadha, datang langsung istikharah, itu namanya tahiyatul masjid. Jadi kata tahiyatul masjid tidak melakukan apa-apa kecuali sholat, namanya tahiyatul masjid. Kalau mau disendirikan salatnya 2 rakaat. Ketika subuh ada 3 tuh. Ada tahiyatul masjid, ada sunnah fajar, ada qobliyah subuh. Mana yang mesti didahulukan? Apabila mengerjakan salah satunya, 3-tiganya terangkat. Itu menurut fuqaha. Tapi para mutasawwifin mengatakan 3-tiganya kerjain. Masuk tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, kemudian sunnah fajar, belum subuh ya, udah hampir subuh, sunnah fajar, azan, qobliyah. Jadi itu terjadi perbedaan antara fuqaha dengan mutasawwif, ya, ahli sufi. Kalau ibu bagusnya hiris alal ibadah, ambil yang pendapat mutasawwif. Tahiyatul masjid, sunnah fajar, baru qobliyah subuh kalau sudah masuk. Ya, jadi tahiyatul masjid itu gitu Pak. Datang kalau masuk sunnah tahiyatul masjid. Kalau lagi taklim nggak boleh sholat, duduk aja langsung dengar pengajian. Diganti dengan 4 kali tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, sama dengan tahiyatul masjid. Jadi kalau datang lagi pengajian jangan sholat. Bahkan lebih afdol mana pengajian yang belum selesai atau sholat di awal waktu? Ulama mengatakan lebih afdol taklim. Seperti gini nih, umpamanya nih sekarang masuk gitu, ada pertanyaan. Kalau ngikutin waktu kan mestinya langsung aja azan. Tidak, lebih utama. Jadi tidak ada majelis yang lebih tinggi yang melebihi majelis taklim, tidak ada. Habis baru azan. Dan itu pernah terjadi Pak di kebun jeruk gitu. Ulama sedang mengajar, bunyi titit. Dia nggak mau tahu, yang jenggot itu ambil Allahu Akbar, orang udah bunyi. Mu'alim Syafi'i Hazami sedang nanggung, nggak bisa dipotong kalimatnya. Padahal mestinya mendahulukan ini. Karena ngajinya tidak bareng, jadi keributan. Mau digebukin, nggak boleh. Kenapa? Kan itu dia juga punya dalil, kan udah bunyi sholat awal waktu afdal, tapi dia tidak mengerti tentang keutamaannya majlis ilmu. Ya, pas nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma allimna ilman yuwafiqu ilmak wa ujid lana lisana sidqi fi ibadik. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan
halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba'. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.